Salam. Injil Yohanes mencatat bahwa ada 7 mujizat yang dibuat oleh Yesus. Artinya bahwa Yesus adalah sang pembuat mujizat. Salah satu mujizat yang saya mau khotbahkan adalah tentang pelipat gandaan atau multiplication. Apa itu multiplication? Yaitu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak, dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudaraku, sesungguhnya peristiwa mujizat seperti ini bukan cuma hanya 5.000, tapi ada juga cerita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Namun tempatnya berbeda. 4.000 orang itu terjadi di seberang Danau Galilea, itu di daerah Gerasa, dan daerah itu dihuni oleh orang-orang mayoritas non-Yahudi. Jadi 4.000 orang itu berbeda esensi mujizatnya itu kepada orang-orang non-Yahudi, bahwa Yesus adalah Tuhan, pembuat mujizat dan juru selamat. Namun mujizat yang mau saya bahas hari ini adalah bahwa terjadi bagi orang Yahudi itu di Galilea atau di Israel namanya gereja Takba, gereja multiplication. Ya, gereja itu masih ada sampai sekarang, yaitu bahwa dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan terjadi pelipat gandaan. Memberi makan 5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, jadi esensinya berbeda ya, esensinya berbeda. 4.000 orang kepada orang non-Yahudi dan 5.000 orang kepada orang Yahudi. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, dicatat dalam 4 Injil. Yang pertama dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-16 dibilang begini. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang banyak itu. Di dalam konteks Markus, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Demikian juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka. Markus 16 ayat 41. Di dalam konteks Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada orang-orang itu, lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak itu. Nah, dalam konteks Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, dalam Matius, Markus, dan Lukas itu dikatakan mengucap berkat. Kalau dalam konteks Yohanes mengucap syukur. Roti diangkat, ikan diangkat, lalu mengucap berkat atau mengucap syukur. Saudaraku, tidak logik. Dan ini yang disebut dengan mujizat. Bagaimana 5 roti, 2 ekor ikan memberi makan sebanyak orang itu? Bagaimana 5 roti, 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak? Tidak logik. Tapi ini yang disebut dengan mujizat. Mujizat adalah intervensi ilahi, cara kerja ilahi memasuki cara kerja manusia yang terbatas. Sehingga akal kita perlu dikuduskan untuk mengerti cara kerja Allah supaya dapat mujizat. Gitu. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, dapat saya katakan begini, chef sehebat apapun, koki sehebat apapun, koki internasional sekalipun, belum bisa membagi 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk orang sebanyak itu. Belum bisa. Chef internasional, chef sehebat siapapun, belum bisa membagi 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk orang sebanyak itu. Tetapi kita lihat, ini namanya miracle, mujizat. Nah, kalau begitu saudaraku diberkati oleh Tuhan, kenapa mujizat itu terjadi? Terjadi multiplication, terjadi pelipat gandaan. Ada 2 kebenaran yang mau saya sampaikan. Yang pertama, mujizat itu terjadi karena mengucap berkat atau mengucap syukur.
Saudaraku, roti yang diambil, roti yang dibagikan, ikan yang dibagikan itu secara logik, rasional tidak cukup. Pasti orang bilang begini, wah ini akal-akalan. Mana mungkin cukup. Tapi kita lihat di sini. Terjadi mujizat karena yang pertama adalah Yesus mengucap berkat. Yesus mengucap syukur. Jadi mujizat itu terjadi, pelipat gandaan itu terjadi karena yang sedikit itu didasarkan, diangkat dengan hati yang mengucap syukur, mengucap berkat. Mengucap syukur berarti apapun yang ada dalam diri kita adalah miliknya Tuhan. Rumahmu milik Tuhan. Istrimu, anakmu, hidupmu juga milik Tuhan. Kekayaanmu juga milik Tuhan. Termasuk apa? Gajimu juga milik Tuhan. Kalau tidak diucapkan syukur, diucapkan syukur, dikeluarkan persepuluhannya, dikeluarkan ucapan syukurnya. Lalu kita bilang, Tuhan kami mengucap syukur, kami bisa dapat penghasilan, kami bisa dapat salary atau gaji. Tuhan, biarlah yang ada ini cukup untuk keluargaku, cukup untuk bisa berbagi bagi pekerjaan Tuhan. Jadi, rahasia mujizat dalam hidup ini yang pertama adalah mengucap syukur, mengucap berkat. Saya bilang tadi, chef sehebat apapun belum bisa membagi 5 ketul roti 2 ekor ikan untuk orang sebanyak itu. Bayangkan kalau sistem Israel saat itu adalah patrilinear ya. Jadi laki-laki saja yang dihitung. Kalau dia bawa istri, dia bawa anak. 5.000 tambah setengah saja yang bawa berarti sudah 7.500. Tambah lagi dengan mungkin setengah anak saja yang dibawa berarti sudah 10.000. Bagaimana 10.000 dikasih makan dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Tidak mungkin. Tapi rahasianya di sini. Yang pertama, terjadi multiplication. Terjadi pelipat gandaan karena mengucap syukur atau mengucap berkat. Mari kita belajar mengucap berkat. Kalau kita mengucap berkat, saya percaya Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kita. Yang kedua, mujizat terjadi atau multiplication terjadi karena hadirkan Tuhan. Loh, dari mana hadirkan Tuhan? Kita lihat konteksnya. Saudaraku, setelah saya teliti bahwa kenapa 5.000 orang ini diberi makan dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kenapa bukan 6 ketul roti, 10 ketul roti, 7 ketul roti atau 15 ketul roti? Ternyata kata 5 bagi orang Yahudi ini sudah paham. Kenapa? Karena 5 itu dalam abjad Ibrani itu ada 22 konsonan huruf mati, yaitu bahwa alaf bet gimel dalet he waw sayin ketet yot kaf lamet mem nun samek ayin pet sare kofris resin tau. Huruf yang kelima adalah he. He itu adalah salah satu dari huruf atau nama Allah Yahweh, YHWH, atau disebut dengan 4 huruf kudus tetragrammaton. Artinya apa? Waktu Allah hadir 5, maka mujizat itu terjadi. Waktu Allah hadir, maka yang kurang itu menjadi berkecukupan, bahkan berkelebihan. Jadi, He itu hadir, Yahweh itu hadir, maka yang kurang, secara logik, kurang, cukup, bahkan sisa 12 bakul. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Kenapa? Karena hadirkan Tuhan. Lalu kenapa 2 ekor ikan? Karena ikan itu ada dalam bahasa Yunani-nya adalah iktrus. Gereja mula-mula tahu bahwa dia Kristen adalah menuangkan tepung atau dia tunduk lalu menggambar di tanah, yaitu gambar ikan. Karena ikan itu bisa diucapkan dengan Kristus, iktrus. Jadi kalau dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10, Paulus berkata bahwa dengan mulut mengaku dan dengan hati percaya Yesus adalah Tuhan maka engkau diselamatkan. Itu artinya bahwa tidak gampang. Karena zaman itu kalau orang berkata Yesus adalah Tuhan atau orang lain adalah penguasa, maka akibatnya, konsekuensinya adalah penggal kepalanya. Jadi tidak segampang. Kalau kita sekarang masih bebas-bebas. Buat KKR, teriak-teriak, nyanyi. Meskipun ya ada intimidasi lah. Tapi tidak seperti konteks zaman itu. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan bahwa ikan adalah iktrus. Jadi 5
roti tambah 2 ikan, 5 tambah 2 adalah 7. Angka sempurna. Artinya bahwa waktu kita sungguh sempurna menghadirkan Yahweh, Allah, Kristus dalam hidup ini, maka terjadi pelipat gandaan. Rahasia hidup adalah bahwa kalau Kristus hadir dalam hidup ini, yang kurang bisa berkecukupan. Yang kurang bahkan dengan ucapan berkat atau ucapan syukur, maka bisa terjadi mujizat dan berkelebihan. Artinya bahwa kita tahu bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu hadir, yaitu Yahweh itu hadir, lalu kita mengucap berkat, saya percaya mujizat pasti terjadi. Oleh sebab itu mari kita belajar hari ini bahwa peristiwa multiplication, peristiwa pelipat gandaan di gereja Takbah, yaitu bahwa yang sedikit kalau Tuhan hadir pasti cukup, bahkan berkelimpahan. Yang sedikit kalau Yahweh itu hadir, lalu kita mengucap syukur, mengucap berkat, maka percaya miracle itu, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Maukah Anda mendapat mujizat? Pertama, mengucap berkat. Dan yang kedua adalah hadirkan Tuhan. Tatalah hidupmu secara apik dan bijaksana dalam segala hal, baik secara pribadi, keluarga. Kita berkata, Tuhan, saya mau hadirkan Tuhan dalam segala hal. Dalam hidupku, dalam kesehatanku, dalam rumah tanggaku, dalam anak-anakku, dalam masa depanku, saya mau hadirkan Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita berkata, saya mengucap berkat. Apapun yang ada dalam hidupku ini, milikmu Tuhan. Saya mengucap berkat, saya mengucap syukur. Maka saya percaya, kedua faktor ini akan membuat kita mengalami mujizat. Hari demi hari, day by day. Karena apa? Tuhan berjanji. Orang yang setia kepadanya tidak pernah dipermalukan. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita. Salam.